Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor konstruksi, terutama grup karya. Yang pertama WG, kedua USBP, ketiga PTPP, keempat Waskita, kelima Adi, keenam Wika, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks di hari ini tanggal 20 Januari naik cukup tinggi ya, 1,79%, kelepas harga 6.435. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 23,53 triliun. Asing hari ini net buy di 643 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini rebound ya. Akhirnya rebound tapi volume transaksi kecil ya, di bawah volume transaksi hari kemarin. Dan terlihat juga indikator MACD masih menyempit, jadi ya tetap selalu waspada ya. Kalaupun besok dia melanjutkan kenaikan, ya dia bisa menguji resistennya di 6.540. Kalau naik ke situ sekitar upside 1,9% terlalu tinggi menurut saya, paling-paling ke sinilah ya, ke 6.480 lah, paling-paling 6.480 sampai 6.500-an ini aja dulu ya untuk IHSG. Kalau dia bisa koreksi lagi ya tektokan lagi. Pokoknya IHSG kalau belum terkonfirmasi breakout ya dia akan tektokan di range harga dekat-dekatnya 6.340, supportnya resistennya ya di 6.485 sampai 6.542 ya. Buruk-buruknya ya dia akan menutup gap di 6.250 ini. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada WG. WG hari ini naik 1,55%, kelepas harga 262. Sempat menyentuh level terendahnya di 240 itu, sampai harga sekarang itu sekitaran 20 poin, itu sekitar 8%. Kalau Bapak Ibu jaga di daerah support atau di daerah ARB-nya mungkin dapat di 5-6%. Nah, cukup bagus. Kalau dilihat foreign hari ini net buy walaupun tipis. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ya ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG mempertahankan supportnya di 252, tapi saat dia rebound tidak disertai volume ya. Berarti perlu hati-hati lah ini ya. Apakah bisa spekulasi buy? Mending menurut saya kalaupun mau nyicil dulu ya. Takutnya besok dia bisa lanjut koreksi. Takutnya loh. Karena ini volumenya lihat. Nggak ada. Kecil. Jauh saat volume dia turun kuat. Jadi saat dia rebound dari bawah ke atas ini tidak ada volume. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk lebih dalam dari bar chart sebelumnya. Jadi ya perlu hati-hati untuk WG. Cicil aja dulu kalau mau coba masuk. Kalau yang sudah punya dari daerah pucuk ya hold aja ya. Harusnya WG ya mempertahankan EMA 60-nya ini di 230 sampai 240 ini. Ini ideal buy-nya di sini kalau saya. Nah, kita buat warnanya kuning ya. Cut loss-nya ya di bawah EMA 60-nya di 222 sampai 220. Jadi kalau di harga sekarang sudah dalam kalau mau cut loss ya, idealnya ya di sini cut lossnya di 222, sekitar 14% kalau Bapak Ibu beli tadi saat di daerah 240-an, 242 ya sekitar 8% ini masuk. Kalau saya bilang ya nyicilnya dari sini Bapak Ibu sudah dibawa naik tadi. Kalau dari 242 ini sekitaran 7% kan, lumayan. Jadi seperti itu untuk WG. WG masih berpotensi ke atas nggak? Masih berpotensi ke atas, cuman ini perlu konfirmasi karena volume kecil. Jadi ini belum bisa dikatakan dia benar-benar breakout, perlu konfirmasi 2 candle lagi. Kalau sudah terkonfirmasi breakout, arah selanjutnya WG bahkan bisa ke 335. Upside-nya dari harga sekarang itu sekitar 28% ya, lumayan lah untuk swing trade ya. 2 bulan mungkin bisa ke arah situ. Kalau kita lihat dari histori sebelumnya dari November 2019 saat dia di bottom sampai puncak di Januari ya. Jadi sekitar 2 bulan bisa sampai puncak. Bisa juga lebih cepat, bisa bahkan atau lebih lambat ya bisa. Yang penting selama di area trading plan hot ya.
20% dalam 6 bulan juga cukup besar menurut saya. Jangan berpikir 20% itu kecil, karena melihat saat di bulan-bulan kemarin, apalagi di bulan saat IHSG rebound atau uptrend, itu kan mudah cari 20% sehari atau seminggu juga dapat. Cuman ya tetap kita pasang secara tahunan lah. Kalau 20% 6 bulan menurut saya juga masih cukup besar ya. Jadi seperti itu, selama di area trading plan hold aja ya. Target saya biasanya di 20-30% saham dalam setahun juga masih masuk ya target. Kalaupun profit di 20-30% di satu saham, kalau hold selama ya 1 tahun tuh menurut saya masih aman ya. Ibaratnya ya kalau kita simpan uang dapat 20-30% return ditambah dividen kan besar. Karena ya trading ini juga butuh dana besar kalau mau trading for living. Jadi selama belum bisa living dari trading, ya kembangkan uangnya aja. Cuman harus punya target, dan juga trading juga harus dibagi, diversifikasi ya. Nominalnya tuh misalnya ya sama, tapi kalau ada punya satu yang memang andalan sahamnya, ya bisa di misalnya di 30% 40% dari equity, yang lainnya ya dibagi sisanya ya, ditradingkan. Misalnya sudah dananya full, misalnya lagi bullish full di dalam portofolio ya, yang sudah mencapai target dan terlihat teknikalnya kurang bagus, ya jual aja, switch ke saham yang lebih, yang sebelumnya di watchlist ya. Jadi ya di otak-atik itu aja, mana saham yang di watchlist selama setahun ya di otak-atik itu aja, dipindah, di switch. Misalnya di saham BMRI, sudah BMRI mencapai target dan teknikalnya kurang bagus, dipindah lagi. Punya saham mana watchlist, misalnya di sektor konstruksi Waskita atau di sektor batubara PTBA ya, di switch yang mana yang belum punya aja, atau ditambah atau di appraise down nilainya yang lagi nggak sesuai plan, maksudnya lagi di bawah, misalnya dalam turunnya, yang itu dipindah, jual yang profit untuk menutup atau appraise nilai saham yang masih loss besar, misalnya yang masih floating lossnya ya masih bisa di appraise, ya di appraise yang masih belum menyentuh titik cut loss. Jadi seperti itu ya untuk trading. Untuk WG ya seperti itu aja. Kalau mau nyicil ya nyicil, tapi idealnya belinya di 230 sampai 240 ini. Jadi masih perlu hati-hati, volume juga belum ada ini WG ya. Volumenya juga akan muncul kalau WG ini sudah breakout dari 290 mungkin lah ya. Kita lihat aja ke depannya. Jadi seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada WSBP. WSBP hari ini naik 2,61%, kelapa harga 314. Kalau dilihat transaksi asing hari ini, asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ada sedikit akumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP juga hari ini naiknya volumenya kecil ya. Jadi ya bisa dikatakan seller belum kuat. Mungkin masih menunggu momentum juga. Jadi perlu hati-hati, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Masih bisa. Coba aja cicil. Kalau yang trading ya boleh cut loss di bawah EMA ini. EMA 20-nya di 290. Itu sekitar 7%, dan target profit di 356 itu sekitar 13%. Jadi 1:2-nya, dan potensi bagus juga kalau SBP ini mampu breakout dari 356. Arah selanjutnya saya pasang target di 431. Nah, jadi sebelum dia mampu breakout, kemungkinan dia akan sideways dulu di range harga 310 sampai 355 ya. Ya ini dekat support, jadi bisa buy walaupun hari ini naik tidak disertai volume ya. Yang penting kalau mau coba test buy ya cut lossnya trading di 290 ya. Target profit di mana di 356, itu sekitar 13%. Kalau mampu breakout pasang trailing stop, kalau tidak mampu breakout ya take profit dulu, dia pasti mengarah ke bawah. Jadi nggak perlu besok, jangan saat dia rebound naik ke 333 ini atau 334 baru mau mulai buy dulu di bawah. Yang jadi masalah kenapa ya nggak mau buy saat dia lagi di bawah seperti ini. Besok misalnya WSBP sudah naik sekitaran ya, biasanya banyak yang nanya gitu, saat WSBP naik sekitaran misalnya dia naik ke 330,
itu sekitar 4,87%. Misalnya besok pasti ada pertanyaan, ini masih bisa masuk nggak? Kenapa saat di bawah belum masuk? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi ya, kalau ada jawabannya bisa tulis di komen, jadi saya bisa tahu dan mungkin saya bisa memberikan solusi lain atau alternatif lain bagaimana caranya biar ya nggak ke-trigger lagi saat sahamnya baru naik ya. Kalau Bapak Ibu beli saat di 330, ini kan potensi juga bisa dia membuat shadow panjang dari atas ke bawah. Jadi bisa aja dia malah dari 330 saat dia naik, dia kemudian koreksi dan koreksi mungkin lebih dalam. Kan bisa seperti itu. Jadi mending beli dulu sebelum dia naik. Misalnya beli USBP ya di bawah sini. Saat dia di bawah ya beli aja. Kalaupun dia besok naik ke 330, Bapak Ibu sudah bisa profit. Kalaupun dia berbalik arah, dia turun, ya paling-paling cut loss solusinya. Ya ibaratnya kalau menyentuh harga cut loss. Tapi cut loss-nya lebih kecil di 7%. Nah, yang beli di daerah atas, ya misalnya beli di 330 tadi, saat beli nggak lama dia malah koreksi dan menyentuh harga cut loss, kan di 11% lebih besar cut loss-nya. Jadi beli saham itu jangan nunggu naik, nunggu dia belum naik. Boleh naik kecuali dia naik atau breakout resisten kuat. Kalau dia mengkonfirmasi breakout resisten kuat dengan volume, ya boleh test buy, cuma jangan terlalu tinggi juga dari resisten. Ya di 2-3 tick di atas resisten buy aja. Kalaupun dia berbalik arah, cut loss. Misalnya seperti itu ya bisa ya. Jadi seperti itu untuk USBP. Kalau besok dia membuat candle hijau lagi ke atas, minimal tutup di 325, itu bagus menurut saya. Cuman kalau ke 325 sekitar 16 poin ya, 5% dia harus naik. Ya bagus kalau bisa dia naik 5% besok ya. Untuk BSBP Tama ya masih perlu hati-hati juga karena hari ini volumenya kecil. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTPP. PTPP hari ini naik 5,28% ke lepas harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham PTPP. Akumulasinya juga cukup besar nih. Yang akumulasi KZ dan YU di top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP lumayan lah volumenya ya, cuman ya masih di bawah volume saat dia koreksi dalam. Tapi harusnya ini aman ya karena dia dari zona area buy ini naik. Jadi ya pantulan ada walaupun volume belum meningkat yang signifikan. Ya mungkin kalau volumenya gede dia akan naik lebih tinggi ya. Jadi mungkin masih dijaga. Untuk besok kemungkinan masih bisa rebound. Untuk PTPP arah selanjutnya terdekat menguji 2000. Menguji 2180, kalau itu mampu di breakout lagi ya arah selanjutnya ke 2570 ya, dan bisa juga dikatakan terkonfirmasi breakout dari 2090. Apakah bisa spekulasi buy? Biasanya pertanyaan gini ya, cicil aja dulu, coba cicil aja udah. Nah, kalau mau cicil di sini, kalaupun dia false breakout besok mengarah ke bawah, cicil lagi di daerah zona kuning ini. Harusnya zona kuning ini di 1750 supportnya akan dipertahankan. Kalaupun dia tidak mampu breakout besok langsung ke 2090, ya PTPP akan sideways dulu di range harga 1750 sampai 2090 ini. Jadi seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Waskita. Waskita pada hari ini naik cukup tinggi ya, 3,35% ke lepas harga 1850. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya, hari ini Waskita didistribusi juga bandar-bandar retail nih. Ada CC ini Mandiri Sekuritas apa ya? Keduanya PD ini Indo Premier. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita hari ini juga volumenya bagus, lebih walaupun nggak setinggi volume hari-hari sebelumnya, tapi volumenya besar ya, lebih dari setengah volume hari kemarin. Jadi untuk besok Waskita ada potensi lanjut. Nah, apakah bisa spekulasi buy? Biasanya ada yang ketinggalan tetap nih, belum beli saat di bawah. Harusnya ya idealnya buy-nya di daerah sini. Kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya, kalau saya bilang itu di sini ideal buy-nya, dan buruk-buruknya dia di sini approach down-nya
di daerah 1200 sampai 1320 ya. Apakah bisa spekulasi buy lagi di sini? Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan, coba cicil aja dulu ya, cicil. Kalaupun dia koreksi ke bawah, cicil lagi di daerah zona kuning. Kalaupun dia sampai breakdown, cicil lagi di sini. Harusnya jadi zona merah ini dipertahankan oleh waskita. Jadi seperti itu arah waskita, apalagi SWF minggu depan mau diumumkan ya, kemungkinan masih akan coba rally. Jadi seperti itu untuk waskita. Arah selanjutnya waskita bisa ke 2200 ya, itu belum dicapai, itu harus dicapai waskita paling nggak menyentuh. Kalaupun tidak mampu breakout ya menyentuh dulu, baru dia ke bawah lagi misalnya nggak mampu naik. Tapi kalau dia mampu breakout dari 2200, arah selanjutnya waskita ke 2800. Saya sudah pasang target 2800. Bisa nggak ke situ? Sangat bisa ya, karena konstruksi sepertinya grup karya akan bagus atau cemerlang di 2021 karena banyak proyek-proyek pemerintah juga yang akan dilaksanakan. Jadi seperti itu untuk waskita. Yang belum punya cicil aja dulu. Yang sudah punya hot, yang sudah punya dari daerah pucuk bagaimana? Dari 2000 ini bisa juga coba cicil sedikit dulu di daerah penutupan harga hari ini. Ya, seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Adi. Adi hari ini ditutup rebound juga 3,45%, kalau harga 1795. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini Adi dibeli asing yang sangat besar ya, di 18 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham Adi. Yang akumulasi broker-broker asing besar ya, KZ, ZP, BK, AK, DX ya. Jadi top 5-nya bandar-bandar atau broker-broker asing luar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi hari ini cukup bagus. Walaupun tidak mampu breakout ya cukup bagus karena dia membuat candle hammer dari daerah zona kuningnya ini. Ya arah selanjutnya kalau besok Adi masih berpotensi menguji resistennya di 1800. Kalau mampu di breakout ya ke 2200. Current sideway-nya di 2200. Tadi kalau dia false breakout ya arahnya kembali lagi ke daerah 1500 sampai 1600 ini. Apakah bisa spekulasi buy? Coba cicil aja dulu menurut saya kalau yang ketinggalan ya. Gimana cut loss-nya? Ya namanya beli di dekat sini, cut loss-nya ya jelas di bawah, di 17%, di bawah 1500 kalau saya, makanya dalam. Jadi itulah saya buat area buy Adi itu di zona kuning ini. Kalau di zona kuning ini ya di 9%, di 10% aja Bapak Ibu kalau cut loss ya. Jadi sangat kecil, dan tapi untuk ke trigger sampai cut loss itu kecil. Harusnya Adi akan mempertahankan 1500 supportnya ini ya, harusnya ya, karena itu dulunya juga adalah neckline double topnya ya, neckline double topnya. Jadi kalau itu di breakdown yang bisa turun lebih dalam, bahkan bisa ke 1100 untuk Adi. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Yang belum punya coba cicil aja. Yang sudah punya dari daerah pucuk bagaimana? Hot aja. Kalau nggak punya dana untuk menambah atau press down ya hot aja. Arah Adi masih ke atas asal sabar ya. Jadi seperti itu. Adi juga masih berpotensi ke arah 2500. Target saya 2500 kalau dia terkonfirmasi sekali lagi breakout 1800. Arahnya ke 2500 ya. Jadi seperti itu. Kalau upsetnya sekitar 30%. Kalaupun akhir tahun ke situ cukup besar menurut saya 30% ya. Anggap aja simpan uang, dapat return, profit 30% ditambah dividen. Mungkin Adi akan bagi dividen juga ya biasanya. Coba yang hafal, saya kurang hafal juga nih kalau soal dividen. Jadi seperti itu untuk Adi. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Wika. Wika hari ini ditutup naik tipis 1,9%, kalau harga 2140. Sempat menyentuh level terendahnya ya di 1965. Ini sekitar 170 poin. Lumayan besar ya, di 6%, 7% tadi harusnya bisa dapat nih kalau beli di dekat-dekat putom. Kalau dilihat Poren hari ini masih jualan cukup besar di 13-an juta. Kalau dilihat di broker semarinya malah Wika diakumulasi. Hari ini YU akumulasi di 88.000. Yang jual kecil-kecil ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika hari ini breakout dengan ya lumayan lah volumenya ya. Hampir sama volume hari kemarin. Arah selanjutnya Wika menguji resisten minornya di 2200. Kalau itu mampu di breakout,
itu potensi bagus Wika ya. Kemungkinan besar dia akan terkonfirmasi breakout resisten yang ditarik garis di 2100 ya. Kalau dia besok mampu breakout dari 2200, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bisa. Kalau Bapak Ibu takut full cash, cicil aja dulu. Kalau yang full cash, kalau dibawa ke bawah ya harap sabar ya. Kemungkinan Wika akan ke bawah lagi. Kalau besok false breakout ya ke daerah 1950, buruk-buruknya ke 1800. Jadi ya cicil lagi di daerah bawah ini. Kalau Wika besok false breakout 2140, dia akan bermain di range harga 1800 sampai 2100 ini. Tapi kalau besok Wika konfirmasi breakout 2140, Wika akan bermain di range harga 2140 sampai 2500. Kalau kita tarik range sideway-nya itu sekitaran 15%, cukup besar ya. Kalau dilihat histori sebelumnya ya dia sampai dekat puncak itu dengan butuh waktu sekitar 10 harian ya. Jadi kalau dapat 15% juga cukup besar menurut saya. Dan kalau Wika ini mampu breakout resisten kuatnya yang terbentuk dari Januari 2017 sudah 4 tahun ya di 2500, itu potensi sangat bagus lagi. Arah selanjutnya saya pasang target di 3650 ya. Karena ini juga bisa dikatakan, kalau bisa dilihat nih ya, ini bisa dikatakan double bottom juga nih. Nah, ya. Nah, double bottom ya harusnya sama. Kalau ini di bawah 50, ini 50 ya. Ya bahkan bisa lebih ya. Ya targetnya 3600 saja dulu ya untuk tadi. Jadi ini bagus juga momentum untuk Wika ya kalau mampu breakout 2500. Jadi yang nggak mau ketinggalan ya, jangan nunggu dia naik baru nanya ya. Ya kumpulin aja dulu barang di bawah sini juga bisa, cicil aja. Di harga sekarang cicil dulu, lihat keadaan dia kemana. Kalau dia terkonfirmasi breakout 2200, cicil lagi di atas sampai naik. Kalau konfirmasi naik di atas ya udah tinggal follow the trend ya. Makanya kumpulin dulu barang di daerah 1800 sampai 2500 ini. Kalau dapat harga di daerah bawah 2200 itu lebih bagus ya, di daerah sini lebih bagus. Nah, kita pasang. Nah, kalau dapat harga di daerah sini aja ya, menurut saya bagus. Jadi seperti itu untuk Wika ya. Kita tinggal nunggu momentum. Ini bagus juga, teknikalnya bagus, chartnya bagus, tinggal nunggu dia breakout. Jadi kumpulin dulu barang di daerah bawah sini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Witon. Witon hari ini ditutup naik juga 2,84% ke harga 434. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy di 584. Kalau dilihat dari broker semarinya, terlihat saham Witon malah didistribusi. Dan yang distribusi malah retail nih, PD, CC, YP, ya DH ini apa, Sinarmas apa. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon hari ini volume juga kecil, tapi menurut saya aman. Dia masih mempertahankan EMA 20-nya di 415 EMA 20-nya. Jadi untuk besok ya Witon masih berpotensi ke atas, menguji resisten minornya di 450. Kalau itu mampu dilewatin, dia akan mengarah ke 466. Itu adalah resisten yang ditarik garis, dan arah selanjutnya bisa ke 520 sampai 550. Apakah bisa nyicil, bisa mulai cicil, ataupun mau full cash? Yang full cash tahu mah harus sabar kalau ternyata Witon dibawa ke daerah sini, zona merah kita pasang ya. Ini ideal buy, enggak ideal. Ini masih masuk dalam area buy juga ya. Kita bukan zona kuning. Nah, ini masuk area buy karena ini adalah daerah support sideway-nya yang terbentuk dari Desember 2020. Kalau kita tarik upside-nya atau rent profitnya sekitar 12%. Kalau jual beli dekat support mungkin ya di 420, 419, dan target profitnya di 460 ya, sekitar 9%, cukup besar menurut saya. Jadi beli dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten. Sekarang apakah boleh buy? Boleh, cuman sabar ya. Kalau dibawa besok ternyata dia false breakout ya, cuma harus sabar ya. Hari ini dia bagus candlenya, dia membentuk hammer di atas EMA 20-nya. Semoga besok lanjut untuk Witon, harusnya bisa. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat,
dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan saya ingatkan lagi, semua ini adalah hasil analisa saya, hasil pengalaman saya, dan juga hasil yang saya pelajari selama saya trading di saham Indonesia ya. Jadi ini disclaimer on ya. Semua keputusan itu adalah keputusan oleh Bapak Ibu sendiri, bukan ajakan saya dalam membeli ataupun menjual sahamnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga sudah mendukung channel Bernie Trader di saweria.co/Bernie Trader. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.